Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Tema kita pada pagi hari ini adalah peperangan rohani. Ini adalah bagian firman Tuhan yang kita sudah pelajari dan baca bersama-sama, saudara. Saya akan mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-11 dan seterusnya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan segala rahasia Injil bersama-sama yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah peperangan secara rohani. Hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan iman dan sebuah peperangan rohani. Ketika saya dan saudara mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, hidup saya dan saudara adalah milik Kristus, dan sejak saat itu iblis akan berusaha menghancurkan saya dan saudara. Boleh dikatakan terjadilah peperangan rohani itu sendiri. Hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan iman, jatuh bangunnya kita di hadapan Tuhan, dan juga sebuah peperangan rohani. Nah, peperangan rohani itu seperti apa yang saya katakan, dimulai waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan seterusnya hari lepas hari sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nah, saudara, kalau kita membaca bacaan yang barusan kita baca, siapa sesungguhnya musuh kita, saudara? Sekali lagi, mari kita baca bagian ini bersama-sama. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara-saudara, yang menjadi musuh kita adalah kekuatan kerajaan kegelapan. Dan kalau boleh dikatakan dia kekuatan yang tidak dilihat oleh mata, kekuatan itu ada, dia adalah iblis, dan dia akan berusaha menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan saya dan saudara? Saudara, strateginya atau caranya dia akan menipu kita. Ketika iblis menggoda Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3, saudara, kita dapat melihat bagaimana kejatuhan manusia di sana, saudara-saudara, bahwa iblis melakukan menipu saudara.
memutarbalikkan kebenaran, bahkan membuat keraguan. Supaya Adam dan Hawa ragu, betulkah ini perkataan Tuhan? Sampai saudara-saudara dikatakan penipuan dengan licik, dengan cerdik, sanggup menjatuhkan manusia, khususnya Adam dan Hawa yang kita tahu kisahnya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, cara iblis menjatuhkan manusia adalah membutakan pikiran manusia. Nah, ketika Rasul Paulus di dalam pelayanannya memberitakan Injil, menjangkau orang, Paulus mengatakan, sudah di dalam 2 Korintus mengatakan, Paulus menegaskan bahwa berita Injil yang disampaikan itu banyak orang menolak. Banyak orang tidak menerima, banyak orang memusuhi Rasul Paulus. Kenapa? Karena iblis membutakan pikiran manusia. Iblis membutakan keadaan manusia sampai tidak dapat melihat Injil itu, tidak dapat melihat kebenaran itu sendiri. Dan hal itu pun kita hadapi sekarang, saudara. Dan kalau kita sekarang berhadapan di dalam pelayanan, mungkin kita berhadapan dengan keluarga, mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang kita mau jangkau bagi kerajaan Allah. Saudara, banyak kali kita harus menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan iblis yang berusaha membutakan manusia supaya tidak melihat keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan menggunakan segala cara, termasuk keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita untuk menjatuhkan manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Kita dapat melihat satu contoh sederhana yang Alkitab tulis ketika Raja Daud jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah kita percaya semua, Daud tidak pernah membayangkan perjalanan kehidupannya seperti itu. Daud tidak pernah membayangkan dia akan merencanakan pembunuhan. Tidak pernah seperti itu. Tetapi saudara, di sini kita dapat melihat strategi iblis. Dari keinginan kedagingan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita dapat menjatuhkan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tujuan iblis adalah hanya satu, saudara. Menghancurkan pengikut Kristus termasuk saya dan saudara, agar kita meninggalkan iman kita. Kita jauh dari Tuhan. Hati kita dibutakan, diupayakan sedemikian rupa supaya kita apa? Hancur, hidup kita hancur, keluarga kita hancur, pelayanan kita hancur, segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan hancur. Itu adalah tujuan besar iblis di dalam mengacaukan kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan yang barusan kita baca, kita bisa bertanya, kalau demikian iblis begitu gencar, musuh yang kita tidak lihat itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita miliki? Di dalam ayat 10 mengatakan, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebelum kata hendaklah kamu kuat itu ada satu kata, saudara, akhirnya. Ini berbicara Efesus pasal 1, 2, 3, 4, 5. Di situ bagaimana Rasul Paulus menjelaskan keselamatan bagi manusia itu adalah anugerah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan sudah mati di atas kayu salib mengalahkan maut. Bagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah kuasa Allah, kuasa ilahi. Kuasa itulah yang diberikan kepada saya dan saudara untuk dapat mengalami kekuatan dan kemenangan itu sendiri. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam bagian ini saudara-saudara, kekuatan kita harus dibangun di atas Dia. Kekuatan kita terletak di dalam Dia. Kita bisa menjadi kuat ketika kita bergantung kepada Allah, satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam bagian berikutnya dikatakan mengenakan, saudara, perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, jelas, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi melawan tipu muslihat
iblis. Kita akan melihat bersama-sama saudara-saudara ketika berbicara mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa maksudnya? Ini adalah bagian firman Tuhan yang saya percaya sering kita dengar, sering kita mengerti saudara. Tapi sebelum kita membahas tentang perlengkapan senjata Allah ini, saya mengajak kita untuk melihat ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di penjara. Pasti tentara Romawi mengontrol dan mengawasi dia. Tetapi di dalam bagian ini adalah satu kiasan. Paulus yang hidup di zaman kekuasaan Romawi dan pernah di penjara dan saat itu sedang berada di penjara, mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dengan kiasan ini Paulus ingin menasehatkan orang percaya, ingin menasehatkan jemaat agar menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kira-kira ini gambarnya saudara-saudara. Seorang tentara Romawi, saudara perhatikan apa yang ada di tangan kanannya, apa yang ada di tangan kirinya. Di bagian kepala saudara ada topi, ada ketopong saudara. Kemudian ada yang disebut dengan baju sirah, ada yang disebut dengan ikat pinggang, ada yang disebut dengan perisai, ada yang disebut dengan pedang, ada yang disebut dengan sepatu saudara. Mari kita melihat bersama-sama bagian ini. Ketopong keselamatan. Kemudian baju sirah, baju yang melapisi supaya tidak ketika ada panah, ada tombak saudara melindungi. Kemudian ikat pinggang kebenaran. Kemudian ada perisai yang disebut dengan perisai iman. Kemudian ada pedang roh, kemudian kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Saya coba menjelaskan, kita sama-sama coba menjelaskan saudara-saudara. Kenapa murid Kristus, pengikut Kristus harus menggunakan senjata ini saudara? Saudara saya coba menjelaskan dulu bagian ini. Kalau kita melihat saudara-saudara baju sirah keadilan, kemudian ikat pinggang kebenaran. Seorang anak Tuhan di dalam menjalani kehidupannya, kalau dia berjalan di dalam kebenaran, dia memperlakukan orang dengan adil, entah itu siapapun saudara. Jalan di dalam kebenaran, perlakukan orang dengan adil, menyikapi segala sesuatu dengan benar dan keadilan. Iblis tidak dapat melihat celah untuk dia masuk. Bahkan manusia pun saudara tidak akan dapat celah kesalahan kita. Karena apa? Kita berjalan di dalam kebenaran, kemudian di dalam keadilan. Kemudian saudara-saudara dikatakan saya pindah ke kasut saudara, sepatu. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Setelah saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan, bagian kita, tugas kita adalah berjalan di dalam kebenaran dan keadilan, di dalam waktu yang bersamaan, kesempatan yang ada, peluang yang ada, kita harus memiliki hati yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Kadang-kadang kesempatan itu tidak selalu ada saudara. Kadang-kadang kesempatan itu ada tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi saudara-saudara yang ingin saya katakan di dalam waktu yang bersamaan, kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus saudara di dalam perjalanan kehidupan kita memberitakan Injil damai sejahtera itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita harus buka mulut, berani menceritakan ada Yesus yang mengasihi dia. Tetapi kadang-kadang kita tidak ada kesempatan untuk membuka mulut, paling tidak orang melihat sikap kita, orang melihat cara kita memperlakukan orang, cara kita berbicara, cara kita bersikap dan lain sebagainya sehingga orang melihat tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, saya berpindah kepada ini saudara. Yang pertama, perlengkapan yang pertama itu berbicara ketopong keselamatan. Ini satu-satunya pemberian Allah untuk saya dan saudara, yaitu keselamatan itu sendiri saudara. Keselamatan menggambarkan ini adalah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Saudara, itu anugerah yang tidak
tergantikan dengan apapun. Nah sekarang di dalam waktu yang bersamaan ini harus ada saudara, sekali lagi baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, saya berhenti sebentar saudara. Di dalam bagian ini saya ingin mengajak kita untuk membicarakan tentang perisai iman. Yang mana itu perisai iman? Kemudian pedang roh itu ada di tangan kanan. Di tangan kiri itu ada perisai iman. Pegang begini untuk melindungi. Dapatkah saudara melihat saudara di atas itu ada gambar 2 panah. Jadi sebagai anak Tuhan ada serangan dari iblis saudara. Ada musuh yang mengincar saya dan saudara dengan saudara-saudara memanah hati kita. Apa yang iblis lakukan? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tidak tahu kapan itu kekhawatiran itu datang, kita tidak tahu. Ketika kita ada masalah, saudara, dipanah hati kita dengan ketakutan. Dipanah hati kita dengan kecemasan. Dipanah hati kita mungkin kita dengan kata-kata yang tidak nyaman saudara, yang memojokkan kita. Mampukah kita bertahan saudara? Saya dan saudara mampu bertahan tadi di awal bacaan yang sudah yang kita sudah baca bersama-sama. Perisai iman itu harus ada. Untuk apa? Menangkal panah api si jahat. Kemudian pedang roh itu berbicara firman Tuhan. Berbicara saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca. Berbicara tentang firman Tuhan yang kita imani saudara. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya kembali saudara ke bacaan ini. Mengingatkan, mari ingatkan diri kita. Ingatkan kehidupan perjalanan kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Kuasa kegelapan itu ada. Kuasa kegelapan itu selalu mengincar kehidupan saya dan saudara. Tetapi saudara sekali lagi, mari dengan pertolongan Tuhan kita lihat hal ini. Pertajam manusia rohani kita. Dengan apa? Perisai iman. Lindungi diri kita dengan perisai iman. Ini mengandung arti bagaimana kita membangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun iman kita kepada Tuhan. Tidak cukup saudara kita hanya tahu di sini. Tetapi bagaimana kita menghidupinya di dalam perjalanan kehidupan kita saudara. Kemudian yang berikutnya ini adalah pedang roh. Pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Itu harus kita miliki. Kita pertajam kekuatan kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana suasana hati saudara hari ini, saudara. Bagaimana keadaan kita hari ini, saya tidak tahu, saudara. Tetapi bagian firman Tuhan ini diakhiri dengan ayat yang mengatakan seperti ini. Dalam seluruh kegiatan kita disuruh berdoa setiap waktu. Ini tetap berdoa dalam segala keadaan. Berdoalah terus menerus setiap waktu. Nah dalam segala kegiatan kita sepanjang hari. Lakukan semua itu di dalam keterhubungan hati kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita berhenti sejenak saudara. Mari renungkan kehidupan kita. Pribadi kita yang sesungguhnya. Siapa saya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan akan terlihat waktu saya dan saudara tertekan. Siapa saya dan saudara sesungguhnya akan terlihat waktu kita dipersalahkan, waktu kita dipojokkan. Yang menjadi pertanyaan saudara,
Adakah saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan kita, entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah kita sebagai ayah, entahkah kita sebagai anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai karyawan, apapun posisi kita, pekerjaan kita, yang menjadi pertanyaan adalah saudara-saudara, bagaimana keterhubungan kita dengan Tuhan? Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang sangat menentukan saya kuat atau tidak, saya menang atau tidak, saya dilumpuhkan atau tidak, saudara. Itu yang sangat-sangat membedakan keadaan kita. Saya kembali, saudara, perisai iman. Tidak ada orang yang dapat mengukur iman saya. Saudara tidak bisa melihat saya juga tidak bisa tahu bagaimana kondisi hati kita. Tetapi maukah saya dan saudara pagi hari ini pertajam manusia rohani kita, perkuat manusia rohani kita, perkuat batin kita di hadapan Tuhan. Karena di batin ini, di hati ini, saudara, banyak tersimpan dosa. Sedikit tersentuh kalau di dalam belum terselesaikan dengan baik, saya akan gampang tersinggung, saya akan gampang rapuh, saya akan gampang uring-uringan, saudara. Oleh karena apa? Di dalam ini yang belum diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu mari dengan pertolongan Tuhan, teruslah pertajam, saudara, pertajam manusia rohani kita. Kalau kita tidak pertajam, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang lemah dan rapuh. Waktu ada masalah datang, ada kesulitan datang, ya kalau boleh saya katakan, saya berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin saya berhadapan dengan orang, kalau misalnya bekerja di dalam satu perusahaan, saya akan punya atasan, saya akan punya relasi, kemudian saya akan punya bawahan, mungkin ya ada bawahan begitu. Bagaimana sikap saya terhadap atasan ketika saya dipersalahkan? Bagaimana reaksi saya? Kemudian kalau teman sejawat, sepelayanan, seangkatan yang sama-sama, ketika hati ini disinggung, bagaimana saya meresponi? Ketika saya marah, ketika kondisi hati ini tidak nyaman, bagaimana saya memperlakukan orang lain? Akan terlihat siapa saya sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bukan itu keadaan kita ketika kita kesulitan. Kita ada pergumulan menyangkut kesehatan, pergumulan mungkin menyangkut pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, sedang ada kebutuhan keuangan, kita lari kemana, saudara? Iblis dapat mengincar, memakai cara itu, saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak siap, hati kita tidak siap, kita bisa terperosok. Ingat peristiwa yang dialami oleh Raja Daud. Saya percaya, kita semua percaya, Daud tidak pernah mau memikirkan bahwa dia akan jatuh. Daud tidak pernah memikirkan kalau dia akan pikirannya berputar sedemikian rupa membunuh orang untuk menutupi dosanya. Tidak. Tetapi saudara-saudara, disinilah kita perlu berpikir bagaimana kita terus mempertajam manusia rohani kita agar kita bisa hidup memperoleh kekuatan yang Tuhan sediakan. Kemudian pedang roh, yaitu pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk gerakan bersama-sama yang kita lakukan. Saudara, saya secara pribadi setelah melewati beberapa bulan, saudara, cukup kita baca satu pasal satu hari bersama-sama. Hari ini Roma terakhir bacaan kita. Cukup kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Setelah kita membaca, kita merenungkan di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang perlu saya ubah? Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu kalau ada janji Tuhan. Sepanjang hari ini, kemana, kepada siapa Tuhan izinkan saya bertemu? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ketika orang bertemu dengan kesulitan, ketika melihat saudara kita, teman kita, di dalam kelompok share
kita mungkin, atau orang-orang yang bekerja dengan kita mungkin saudara, kita berjumpa dengan orang yang berbeda. Mari teruslah bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Pastikan saudara-saudara, keterhubungan kita dengan Tuhan terjaga dengan baik. Saat teduh tidak gampang, harus didoakan saat teduh kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, sebelum membaca, entah itu lewat Alkitab bersuara, Alkitab manual kita terbuka. Tuhan berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau bicara. Buka ini hati, beri pengertian. Supaya apa saudara-saudara? Tidak sia-sia. Perjalanan iman kita tidak sia-sia, tetapi kita mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Nah saudara-saudara, satu bagian firman Tuhan kiranya boleh menjadi ingatan kita, mengingatkan kita. Sadarlah saudara-saudara, dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis saudara-saudara musuh kita yang mau menghancurkan kita. Dia tidak akan tampil di depan kita dengan penampakan yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi dia bisa tampil di hadapan kita. Membuat saya dan saudara ragu. Membuat saya dan saudara khawatir. Memikirkan saudara-saudara pergumulan kita jadi ketakutan. Kita jadi khawatir. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat saudara-saudara, di dalam keadaan kita paling bagaimanapun kondisi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Di dalam keadaan paling buruk, paling tidak tahu apa-apa yang harus kita lakukan, di dalam keadaan yang paling buntu, tidak ada jalan keluar lagi, tangan Tuhan dapat menopang saya dan saudara. Saudara, di dalam perenungan pagi ini saya tidak tahu suasana hati saudara seperti apa. Beberapa minggu yang sudah kita lewati, kita sudah belajar bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini mencari saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Dia sudah naik di atas kayu salib, menang atas maut. Kemenangan itu, kuasa yang besar itu diberikan kepada saya dan saudara untuk menerima kekuatan untuk mengalahkan maut itu sendiri. Nah, di dalam perjalanan iman kita saudara-saudara, mari pastikan kita menggunakan di dalam waktu yang bersamaan, kita gunakan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Pastikan saudara di tangan kanan ada apa, di tangan kiri ada apa. Kita melihat perisai iman. Bangun hidup kita terus dekat dengan Tuhan. Bangun hidup kita terus dekat dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Agar apa saudara? Tuhan dipermuliakan. Tidak kebetulan saya dan saudara ada di gereja Tuhan di tempat ini. Jatuh bangun kita melewati pergumulan. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan pertajam ini mata untuk melihat apa yang Tuhan mau kami lakukan. Pertajam ini telinga Tuhan, agar saya mengerti, agar kita mengerti suara Tuhan, keinginan Tuhan. Kemudian sigap langkah kita. Karena waktu kita di depan tidak selalu ada. Tidak tahu 5 menit ke depan kita masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kita semua dalam keadaan, dalam kondisi kesehatan iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan, mengalami kuasa kekuatan Tuhan hari lepas hari. Itulah yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua bertumbuh di dalam iman. Semakin dalam mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa.